Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Jambi, Ritas Marianto, akhirnya angkat bicara menanggapi berita viral di media sosial terkait dugaan penipuan proyek normalisasi sungai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Ritas menegaskan narasi yang beredar adalah pembentukan opini negatif karena kasus sebenarnya sudah diselesaikan secara damai. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Jambi, Ritas Marianto, menggelar konferensi pers di kantor DPD Hanura Jambi, Jumat siang 19 Juni 2026. Ritas menyoroti penggunaan foto dirinya yang menggunakan jas Partai Hanura dengan latar belakang gedung KPK di media sosial yang dinilai sengaja digiring untuk merusak reputasinya. Ritas meluruskan uang yang diserahkan kepada pihak pelapor bukanlah pengembalian uang akibat dugaan penipuan, melainkan pembayaran kewajiban pekerjaan yang sempat tertunda karena adanya perbedaan perhitungan volume di lapangan. Dari klaim awal 295 juta rupiah, kedua belah pihak akhirnya sepakat di angka 257 juta rupiah. Jadi saya keberatan di media sosial menyatakan bahwa itu adalah pengembalian. Seolah-olah saya penipuan itu benar atas laporan itu. Ini harus saya luruskan. Ini bukanlah pengembalian uang. Ini adalah pembayaran. Jelas di dalam kwitansi itu adalah pembayaran. Jelas itu. Ya kan? Dan juga di dalam perdamaian ini juga poin 1 itu berbunyi bahwasanya pihak saudara Rahmat itu mengatakan bahwa hitungannya 257. Bukanlah 295 yang seperti dilaporkannya kepada pihak Polda. Jelas di sini ada selisih, ya kan? Jadi dia tidak bisa mengklaim ini 300. Makanya saya minta dihadirkan pihak PT Wika. Setelah terjadi penghitungan yang pasti dan sudah dipastikan oleh perusahaan Wika, maka uang itu saya bayarkan. Saya mengundang pihak Wika untuk bisa diselesaikan. Saya tidak mau berlarut-larut. Permasalahan di media bahwa saya minta untuk berdamai, ini adalah konsep. Di dalam perdamaian itu, kalau memang ada laporan, memang bunyinya mencabut laporan. Kalau dia mau melaporkan lagi, ya silakan teruskan. Saya juga tidak masalah. Biar ini kasus terbuka lebar. Ya, jadi jelas di dalam kwitansi ini berbunyi pembayaran, bukan pengembalian. Kenapa terjadi pembayaran? Karena sudah klop. Kenapa kemarin saya tahan? Karena belum ada klop hitungan itu. Jadi saya minta jangan membuat narasi seolah-olah laporan di Polda itu ketika kemarin ada pembayaran itu dikait-kaitkan seolah-olah saya mengakui itu penipuan kemarin. Pengembalian uang itu dilakukan karena saya mengembalikan uang hasil penipuan. Jangan. Itu adalah pembayaran. Jelas ini saksi ada. Bang Asmir pada saat itu yang menyerahkan uang. Yang kedua, saya jelas merasa keberatan. Saya ketua partai, mereka melakukan framing di media. Saya menggunakan jas partai, di belakangnya ada KPK. Ini saya insya Allah besok akan bertolak ke Jakarta. Saya akan konsultasi dengan bidang hukum di Partai Hanura. Ini saya jelas keberatan dan nanti juga akan dijelaskan oleh pengacara saya, kuasa hukum saya untuk seperti apa. Yang jelas saya minta di sini jangan masyarakat terpancing. Sedikit-sedikit orang dekat gubernur, sedikit-sedikit ada bermasalah orang dekat gubernur. Ini tidak ada hubungannya dengan gubernur. Saya melihat di sini ada konspirasi politik di sini. Karena jujur kami dalam waktu dekat ini akan mengadakan hajatan besar Partai Hanura ini. Jadi saya melihat di sini mungkin juga ditunggangin oleh orang-orang yang punya kepentingan lain terhadap kami. Sekali lagi saya minta janganlah media selalu memframing kami seolah-olah orang brengsek, orang dekat gubernur. Saya jauh sebelum gubernur menjadi Pak Aris jadi gubernur, saya sudah dekat dengan beliau. Saya sudah jadi kontraktor itu dari tahun 96. Jelas itu. Jadi tidak ada bahasa-bahasa ini orang gubernur ya kan menipu segala macam. Saya minta masyarakat harus mencerna berita-berita yang sudah disebarkan. Ada yang membawa beliau ke rumah saya. Sementara itu, kuasa hukum Ritas, Elas Andra Darmawan, menyatakan siap menempuh jalur hukum terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pihaknya menyesalkan tindakan oknum yang diduga sengaja menyebarkan dokumen perdamaian tanpa menyensor identitas kliennya. Bahwa klien kami tidak
seperti apa yang dituduhkan di salah satu media, yaitu bukan tentang pengembalian, tapi tentang pembayaran. Ini dua hal yang sangat berbeda. Kalau pengembalian, itu seolah-olah klien kami menahan uang miliknya. Tapi ini adalah soal bisnis yang belum ketemu titik terangnya. Kalau bisnis kan ya tentunya kita harus berhitung untung dan rugi. Ya ternyata kan terjadi perhitungan. Nah, perhitungan itulah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perdamaian yang pada akhirnya dibayarkan. Artinya bukan konotasinya negatif, bukan pengembalian ini barang, tapi adalah pembayaran yang secara bisnis terjadi miskomunikasi, kemudian dipertemukan, terjadilah perdamaian, dan perdamaian itulah hitungan bisnisnya dibayarkan. Dibayarkan karena ya yang pertama yang dilaporkan tidak sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati. Itu pertama, penegasan kami yang pertama. Penegasan yang kedua adalah klien kami beritikat baik untuk menyelesaikan perkara ini agar perkara ini tidak berlarut kepada hal-hal yang tidak mesti, misalkan masuk ke ranah politik. Klien kami kan tidak ada sangkut paut dengan urusan ini, dengan kaitan dengan politik. Nah, khusus ini ya, ini kami akan lakukan sikap tegas terhadap salah satu media. Kami akan sampaikan medianya adalah Ghost of Truth. Ya, kita kalau diartikan dalam bahasa Indonesia hantu kebenaran itu. Nah, dia memaparkan perdamaian itu tidak menutup data pribadi klien kami. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, NIK atau nomor induk kependudukan itu termasuk kategori data pribadi yang patut untuk dilindungi. Nah, kalau saya melihat dalam postingan yang ditampilkan oleh media tersebut, tentu ini sangat merugikan klien kami karena nomor NIK-nya terpampang jelas dalam surat perdamaian itu ditampilkan. Oleh karena itu, kami akan bersikap keras terhadap media yang menggiring klien kami dan merugikan karena data pribadinya ditampilkan di media. Kami akan laporkan dengan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian sikap yang terakhir kami adalah pada saat penampilan di media sosial itu, klien kami ditampilkan dengan menggunakan baju Partai Hanura. Nah, seolah-olah ini bermuatan politik yang seolah-olah harkat dan martabatnya langsung dikategorikan sebagai orang yang bersalah. Padahal kan belum ada satupun putusan pengadilan atau satupun penetapan tersangka yang menyatakan klien kami ini bersalah. Pihak Ritas Marianto meminta semua pihak menghormati hasil kesepakatan damai dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tim Liputan Seloko.id